Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan tanggal 6 sampai 10 Januari 2024. Sebelum ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik secara gratis di sana. Antek Saham memiliki membership yang premium. Untuk join ke premium ini, ada dua cara, ada yang berbayar dan ada juga secara gratis. Jika kalian tertarik, boleh nanti hubungi admin melalui WA atau link yang ada di deskripsi. Dan untuk benefit yang kalian dapatkan adalah mendapatkan stock pick tentunya, atau rekomendasi saham, lengkap dengan trading plan beserta chart atau analisanya, dan juga nanti trading plan ini atau saham-saham ini akan dipandu di sana kapan kita harus taking profit dan kapan kita harus cut loss. Dan di sana juga kita bisa diskusi antara member dengan saya, kemudian ada update market setiap hari Senin, kemudian bisa konsultasi portofolio, dan tentunya member premium akan menjadi klien prioritas di premiumnya. Jadi jika dibandingkan antara di channel ini kan ada grup diskusi, maka member yang di premium akan lebih diprioritaskan daripada yang di gratis. Oke, Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan. Kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham, kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, lalu mendapatkan saham pantauan menarik setiap harinya. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Oke? Jika ada pertanyaan, boleh hubungi admin. Jika ada kesusahan dalam mendaftar atau gabung ke YouTube, boleh langsung hubungi admin melalui WA 0858 1084 8955 atau melalui link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk cuan boleh kita lihat ya, sesuai dengan analisa kita, harusnya dia koreksi sedikit lagi ya. Baru bergerak naik, tapi di sini boleh kita lihat langsung break resisten dan hit dua resisten kita di sini, yaitu di 11.000 sampai 11.700. Dan di sini sudah membuat sebuah support. Kita pakai support yang di sini saja ya, support yang baru pada cuan di angka 11.600. Nah, di sini view cuan masih akan lanjut bergerak naik ya, karena dia sebentar ya, saya buat lagi support yang baru karena sangat bagus ya secara momentumnya. Di sini dia membuat pola uptrend, baru break resisten dan sekarang menjadi support, dan tentunya cuan masih ada potensi lanjut bergerak naik di minggu depan. Nah, di sini target naik cuan kita tarik menggunakan Fibonacci ya. Saya tarik ke sini. Target naik cuan secara Fibonacci di angka sini ya, 12.425. Jadi masih ada potensi cuan akan mengalami pergerakan naik sampai 3% ya. Jadi yang sudah nyangkut pada cuan di area 13.000, maka seharusnya sudah mulai dicek portonya ya. Apakah masih ada di porto atau belum cut loss. Nantinya kemungkinan untuk cuan ini setelah mencapai area di sini ya, area 13.400 di sini, 13.425, maka ada potensi cuan akan bergerak turun kembali karena di sini area resisten yang cukup kuat pada saham cuan. Boleh kita lihat ya, pada saat di sini cuan langsung drop ya, di sini cuan langsung drop. Kalau nggak salah dia terkena FCA ya, atau gimana nanti boleh nanti dicek ya. Pada saat di sini dia drop sampai 10% per harinya, dan nantinya ada potensi cuan akan turun kembali setelah mencapai area resisten 12.400 sampai 13.400. Jadi yang sudah nyangkut pada saham cuan sebaiknya exit nanti ya, karena masih ada potensi cuan akan naik ke area ini lalu mulai turun kembali nantinya. Jadi saya sarankan lebih baik wait and see saja pada saham cuan jika ingin swing, tapi jika ingin scalping boleh manfaatkan pergerakan naik dari cuan ini 2-3% per hari. Oke, jadi view saya pada saham cuan masih akan bergerak naik ke area resisten yang pertama 12.425, lalu yang kedua di 13.425. Jika kita cek secara broker summary-nya pada saham cuan, nah terlihat di sini ya, kalau di tanggal 3 Januari 2025 ada distribusi dari YU dan DP yang menandakan memang kalau asingnya atau bandarnya sudah mulai taking profit, dan juga di indikator terlihat 2 hari terakhir ini ada bar merah ya, yang menandakan kalau dari bandar maupun asingnya sudah mulai jualan. Jadi dengan ini menjadi warning ya buat kita kalau cuan ada potensi akan koreksi atau bergerak turun. Jadi untuk cuan sebaiknya dihindari dulu jika ingin swing, tapi seperti yang tadi jika ingin scalping
boleh manfaatkan pergerakan cuan ini yang cukup volatil ya di area atas. Jadi secara view-nya cuan masih potensi naik, tapi saya sarankan jika ingin di hold lebih lama maka sebaiknya jangan entry pada saham cuan, lebih baik cari saham yang lain karena ada potensi dia hanya spike ke atas ya. Jadi spike membuat ekor, misal seperti ini ya. Di sesi pertama langsung naik, lalu di sesi kedua ada potensi dia akan turun seperti ini. Jadi lebih baik wait and see pada saham cuan karena di 2 hari terakhir juga mulai ada distribusi. Tapi jika kita cek 1 minggu terakhir pastinya masih akumulasi ya di sini. Oke, terlihat di 1 minggu terakhir juga sudah mulai distribusi ya. Walaupun secara indikator masih bagus, tapi secara volumenya di sini boleh kita lihat DP jualan 68 miliar, ZP beli 50 miliar, YU buangan 36 miliar, dan AK beli hanya di 29 miliar. Jadi dengan ini broker summary-nya sudah ada distribusi. Jadi sebaiknya wait and see saja pada saham cuan karena adanya distribusi dan juga sudah mulai dekat ke area resistennya. Kalau ditanya apakah masih ada potensi pergerakan naik, saya jawab pasti masih ada karena secara momentumnya masih sangat potensi bergerak naik dan baru break resisten di hari Kamis kemarin. Jadi masih ada potensi naik, tapi mulai akan terbatas karena sudah mulai mendekati area resisten. Jadi sebaiknya untuk cuan lebih baik menunggu di area di sini ya. Area ideal beli untuk saham cuan saya buat area demand di sini. Jika ingin masuk pada saham cuan, lebih baik menunggu di area ini ya. Area 10.550 sampai 11.000. Jadi jika ingin masuk pada saham cuan, lebih baik menunggu di area ini. Dan setelah mencapai area ini, ada potensi cuan akan bergerak naik kembali. Oke. Sini saya buatkan area beli pada saham cuan. Oke. Jadi boleh pantau area ini. Area demand 10.550 sampai 11.000. Jika nanti sudah masuk ke area tersebut, maka teman-teman boleh mulai beli pada saham cuan dan nanti targetnya di area resistennya. Nah, mungkin nanti akan saya update lagi di minggu depan karena sekarang sudah cukup jauh ya dari area ini. Jadi masih ada potensi cuan akan naik lagi, lalu nanti bergerak turun ke area beli kita. Oke, jadi view saya pada saham cuan masih akan naik dulu, naik, lalu nanti bergerak turun ke area beli kita. Oke, lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. Untuk TPIA boleh kita lihat ya di sini. Oke, di hari Jumat kurang bagus ya. Ada sebuah candle yang sangat signifikan yang cukup besar, drop sebesar 4% di hari Jumat yang membuat TPIA ini menjadi kurang menarik ya. Walaupun memang dia bisa bertahan di atas area demand, tapi pada akhirnya demand-nya di breakdown di sini ya. Jika kita cek secara broker summary pada TPIA, oke, di 1 minggu terakhir masih ada akumulasi dari KZ. Kita cek di hari Jumat. Nah, terlihat memang ada buangan dari BK ya di sini. BKAI yang buangan, KZ-nya tidak kelihatan ya. Yang beli malah dari XC dan DX. Dan juga secara indikator terlihat kalau 1 minggu terakhir ini cenderung merah ya, atau lebih didominasi warna merah. Jadi memang TPIA kurang bagus jika kita lihat dari broker summary-nya. Begitu juga dengan secara teknikal, dia mampu breakdown demand, yang dimana 1 minggu terakhir dia bisa bertahan ya di atas area demand, tapi di hari Jumat akhirnya breakdown demand-nya di sini. Jadi ada potensi TPIA akan bergerak turun, lanjut bergerak turun ke area support di 7.000, dan jika support ini di breakdown lagi, maka sebaiknya pantau area stop loss yang sudah ini stop loss, ini support. Jadi yang sudah entry pada saham TPIA, lebih baik pantau support di 7.000 dan juga stop loss di 6.700. Jika hit stop loss di 6.700, maka sebaiknya cut loss ya. Tapi selama di atas 7.000 harusnya TPIA masih akan bergerak naik. Jadi ada potensi TPIA akan turun dulu ke support 7.000, lalu mulai bergerak naik kembali nantinya, minimal ke area 7.600. Mungkin ke target kita cukup susah ya, karena memang dia baru breakdown demand dan juga secara broker summary-nya ada buangan yang cukup besar. Jadi yang sudah entry pada TPIA menggunakan trading plan ini, boleh ambil keputusan nanti cut loss di hari Senin atau tunggu sesuai dengan trading plan kita. Jika cut loss di hari Senin, maka potensi loss-nya hanya di 2%, tetapi jika menunggu sampai hit stop loss kita di trading plan yang lalu, maka potensi loss-nya di 9%. Jadi teman-teman boleh tentukan untuk TPIA. Secara view saya masih ada potensi rebound ya, karena di sini masih terjaga di atas support
7.000, jadi ada potensi turun ke support 7.000, lalu mulai bergerak naik kembali. Karena area di sini cukup kuat juga pada TPIA, area yang ini. Dia sempat sideways dulu sebelum lanjut bergerak naik. Jadi untuk TPIA masih ada potensi untuk bergerak naik. Jadi keputusan di tangan teman-teman sekalian yang sudah entry menggunakan trading plan ini ya. Yang belum entry sebaiknya jangan entry lagi karena sudah breakdown area demand-nya. Oke, jadi view saya seperti itu, akan turun dulu ke area support 7.000, lalu mulai bergerak naik kembali ke area resisten di sini. 7.675. Oke. Jadi boleh nanti pantau TPI ya. Jika semisal nanti sudah bergerak naik di atas area demand yang ini ya. Area demand 7475 sampai 7275, maka sebaiknya taking profit saja pada saham TPI ya, karena di sini sudah tidak menarik lagi ya pada TPI ya. Jadi semisal nanti jika sudah profit dan naik ke atas sedikit seperti ini, semisal nanti TPI naik sedikit ya ke atas, naik seperti ini, maka kalian boleh taking profit di area tersebut. Oke. Oke, kemungkinan TPI akan seperti itu ya, akan turun dulu, lalu bergerak naik. Jika sudah profit, maka sebaiknya di taking profit saja, supaya nanti menghindari dia turun kembali ke area supportnya. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Untuk Antam boleh kita lihat ya di sini masih dalam konsolidasi, di area support dan resisten di sini ya. Resisten di angka 1650 dan juga support 1370, 1385. Nah, di sini trading plan kita sudah running profit kembali sebesar 1-2%. Jadi yang sudah punya Antam, maka sebaiknya dipantau lagi apakah nanti hit stop loss kita di angka 1370 atau nanti hit target kita di 1650. Nah, secara teknikalnya seharusnya Antam masih akan bergerak naik ya ke target kita di angka 1650. Nah, maka dari itu Antam masih bagus untuk di hold. Tapi di sini kita pastikan lagi ya secara broker summary-nya pada saham Antam, apakah ada distribusi. Oke, terlihat di tanggal 3 masih ada akumulasi dari KZ, jadi sangat bagus, atau masih sangat bagus ya untuk Antam ini. Jadi boleh di hold dulu, karena secara 1 minggu terakhir juga masih ada akumulasi dari KZ. Jadi dengan ini, Antam masih potensi bergerak naik, dan kemungkinan di minggu depan akan, atau sampai 2 minggu ke depan, akan hit target kita di 1650. Jadi untuk Antam masih sesuai dengan trading plan, boleh nanti pantau area stop loss di 1370. Jika hit area ini maka sebaiknya cut loss, dan target kita di 1650. Jika nanti sudah hit target maka teman-teman boleh jualan dengan posisi profit. Jadi untuk sekarang view-nya masih sama untuk Antam, masih akan bergerak naik ke target kita di sini. Oke. Lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir, ada Pegas. Pegas juga sepertinya masih sama. Oke, masih sama ya. View kita masih sama. Pegas di sini sudah running profit sebesar 2% ya. Jadi memang pergerakan Pegas ini secara perlahan mengarah ke atas. Jadi yang sudah punya barang di Pegas sebaiknya hold saja dan sambil bersabar nanti mencapai target kita di 1700. Yang tidak bersabar pada Pegas maka sebaiknya boleh taking profit saja karena memang sudah keadaan profit sebesar 2%. Jika kita cek secara broker summary pada Pegas, seharusnya masih akumulasi ya. Oke, terlihat di 1 minggu terakhir ada akumulasi dari KZ dengan volume yang cukup besar ya di sini, dan diikuti dengan CC. 1 hari terakhir atau di hari Jumat tanggal 3 masih sama, CC masih akum, OD jualan di sini ya. Jadi secara broker summary-nya masih sangat bagus pada Pegas, walaupun di sini volumenya mulai menurun ya. Sini kita cek. Nah, di sini volumenya mulai menurun ya, volume transaksinya mulai menurun. Di sini juga bar candle-nya di sini mulai mengecil ya, yang menandakan transaksi harian pada Pegas mulai menurun. Jadi ada potensi Pegas akan turun kembali ke area demand ya. Potensi turun lagi ke area demand atau ke area pembelian kita ya, turun ke sini lalu mulai bergerak naik kembali. Jadi untuk Pegas yang tidak tahan atau ingin taking profit, boleh saja taking profit karena memang sudah dalam keadaan profit. Oke, jadi view saya pada Pegas, karena volumenya atau transaksinya mulai mengecil, maka ada potensi dia akan koreksi dulu, lalu lanjut nanti bergerak naik. Oke, kira-kira begitu analisanya. Bagi kalian yang ingin tahu saham IPO yang saya beli, boleh nanti gabung ke YouTube Antek Saham, menjadi pelanggan di sana, karena akan saya share di sana nantinya saham-saham apa saja yang akan saya beli di IPO kali ini. Dan jika kalian juga join di premium, baik yang gratis maupun berbayar, akan saya share juga di sana saham-saham IPO yang saya beli. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi,
bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.